dalam nama Tuhan, apa kabar semua jemaat gereja generasi apostolik? Sukacita Tuhan ada memenuhi Anda? Dari Sweet Spot Pastor Indri dengan Daily Feed, dan kami mau every day you getting a fresh food manna from the mountain of God, dari sumber kita, dari bait sucinya Allah. Amin. Setiap hari suatu ritme hidup telah dibentuk. Dalam beberapa lebih dari sebelum COVID ini terjadi, saya sudah membangun pola hidup, ritme hidup, di mana saya selalu kembali ke sumbernya. Life is not about do. Hidup ini bukan mengenai lakukan, buat apa lagi, bikin apa lagi. Itu saya belajar dari seorang guru di Fuller. Dia berkata seperti ini, if you keep on focusing on doing. Waktu Anda di padang gurun, Anda melupakan bait Allah, melupakan hadirat Tuhan, tapi sibuk beresin masalah-masalah di padang gurun di antara perkemahan 12 suku Israel yang berantem, yang iri, yang kawin campur, yang salah menghakimi satu sama lain, yang mengambil ternak, yang mencuri budak, karena baca kitab Bilangan dan Imamat itu semua terjadi, dan perkawinan yang gak bahagia, and jangan fokus ke kebutuhan itu. Jangan fokus ke problem itu. Problem is always there. Fokus ke sumbernya, ke hadiratnya. And you will have di Yeskiel 47 ayat 12. Maka air dari bait suci itu akan menjadi sungai. And kalau Anda masuk ke dalam sungai tersebut, berenang di dalamnya, dan sungai itu masuk ke daratan-daratan kehidupan orang banyak, dan Anda nomor satu yang harus ada di sungai itu. Maka dikatakan di kedua tepi sungai tersebut tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Persis Wahyu 22 ini. Okay? This is for the future, but it's for the now. Dan tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dan tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Tidak saja Anda dari kelimpahan mata air sumber kehidupan yang ada di dalam bait Allah tersebut, yang keluar dari bait Allah tersebut, tidakkah Anda tahu? Rasul Paulus berkata, kita bait Allah, tempat roh Allah berdiam. Dan dari dalam ini keluar pancar mata air kehidupan. Maka semua orang akan mendapat makanan. Dan dari daun-daunnya akan terjadi kesembuhan. Every believer who is a leader can give food to the rest of the people and bring healing. Ini saya diingatkan langsung ke Mazmur 1. Oke, nah Anda lihat bagaimana nubuatan Tuhan semua relevan dengan kehidupan daripada Raja Daud. Dan ini menjadi kehidupan saya dan kehidupan Anda. Lihat Mazmur 1. Orang yang selalu berdiam di bait Allah tidak mendapat nasihat dari orang fasik. Saya udah ngalami, gak mau lagi kapok. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Oke, ngapain berdiri di jalan orang berdosa? Tempat jalanmu jalan kebenaran kok. Okay. Dan tidak duduk lagi dalam kumpulan pencemooh, karena Anda hidup di dalam sumber bait Allah itu adalah hadirat Allah. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Guess what? Anda seperti apa? Sama gak dengan Yeskiel 47 ayat 12? Anda seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air sungai kehidupan itu. Yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Solitude and silence adalah rule of life, aturan tatanan hidup sehari-hari. Seorang pemimpin yang sumbernya adalah hadirat Allah, Roh Kudus itu sendiri. Yesus punya ritme kehidupan. Daniel punya ritme kehidupan. Saya pilihkan dari buku EHS di chapter 10. Di sini kita belajar aturan hidup Daniel. Oke, walaupun dia tawanan, menjadi orang tahanannya Babel, Nebukadnezar, tapi dia selalu dipanggil untuk menjadi penasehat tangan kanan 5 raja Babel. Dari Nebukadnezar, Belshazzar, Darius, dan seterusnya. Mereka gak mau, hanya mau Daniel. So dari anak pemuda ganteng, seorang yang terhormat 17 tahun datang sebagai buangan di Babel. Selama 70 tahun adalah tangan kanan raja. Sebetulnya ngatur semua
situasi Babel dia ngatur sampai dia ingat nasihat Allah melalui nubuat Nabi Yeremia 70 tahun akan kelar. Mereka keluar balik ke Israel. Yerusalem dibangun kembali. So, you be strong kalau Anda kenal sumbermu. Anda melakukan tindakan dan perkara besar. Dari Pastor Indri, Tuhan berkati. And this is your daily faith. God bless you.